Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Senang rasanya dapat berjumpa kembali dengan kalian dalam pembelajaran PPKN. Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Anak-anak, dalam kesempatan ini, Bapak mengirimkan video pembelajaran berupa pemaparan materi secara lengkap dan terperinci mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, catatan untuk video ini anak-anak bisa akses dengan kuota yang terbatas karena ukuran dari video ini adalah 20 MB. Nah, anak-anak, di materi pada bab pertama kita ini mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktik kerangka penyelenggaraan pemerintahan negara, ada 3 sub materi yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara. Yang kedua, kedudukan dan fungsi kementerian serta lembaga pemerintah non-kementerian. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Nah, anak-anak, yang pertama Bapak akan menjelaskan mengenai sistem pembagian kekuasaan negara. Anak-anak, pernah kalian mendengar ketiga istilah, yakni pemerintah, pemerintahan, dan kepemerintahan. Nah, dapat Bapak berikan pengertian secara sederhana untuk kalian. Pemerintah adalah orang atau lembaga yang menjalankan kegiatan memerintah. Nah, yang dimaksud sebagai pemerintah adalah presiden, raja, ataupun lembaga eksekutif dalam sebuah negara. Nah, pemerintahan adalah suatu kegiatan memerintah yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya seperti pemerintah mengeluarkan peraturan PPKM di masa pandemi COVID-19 ini. Itu salah satu kegiatan pemerintahan. Dan yang ketiga adalah kepemerintahan. Kepemerintahan adalah suatu kegiatan bersama dalam lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi, tugas guna mencapai tujuan nasional. Contohnya, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, itu secara bersama-sama menjalankan kegiatan pemerintah untuk mencapai tujuan nasional. Anak-anak, bagaimana cara kita untuk menjadi pemerintah dan bisa melakukan suatu kegiatan pemerintahan? Maka perlulah yang namanya kekuasaan. Nah, kekuasaan inilah yang memberikan seseorang untuk menjadi pemerintah dan menjalankan kegiatan pemerintahan. Nah, apa itu kekuasaan? Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti keinginan yang ia perintahkan. Nah, berbicara mengenai negara, dari mana pemerintah mendapatkan kekuasaan untuk menjalankan suatu pemerintahan? Maka jawabannya adalah dari rakyat. Karena dalam negara demokrasi di Indonesia, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, tidak ada lagi kekuasaan tertinggi lainnya. Itu anak-anak. Oleh karena itulah presiden dipilih langsung oleh rakyat. Karena presiden mendapatkan kepercayaan atau mandat dari rakyat. Nah, seperti yang tadi Bapak singgung mengenai kekuasaan, jadi ada 2 macam teori mengenai kekuasaan dalam sebuah negara. Yang pertama dari teori John Locke dan teori Montesquieu. John Locke merupakan filsuf berkebangsaan Inggris. Sebagai ahli tata kepemerintahan, John Locke membagi 3 kekuasaan dalam sebuah negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah, legislatif mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang. Nah, eksekutif kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Nah, federatif adalah kekuasaan untuk
melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, teori yang kedua dari Montesquieu, filsuf dari Prancis atau pakar ahli kepemerintahan, membagi 3 lembaga negara. Yang pertama adalah lembaga legislatif, yaitu kekuasaan negara untuk membuat dan membentuk undang-undang. Yang kedua, eksekutif, kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang. Dan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan serta mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, di dunia ini, negara-negara di dunia ini lebih condong menggunakan teori res politica milik Montesquieu. Nah, khususnya di Indonesia juga. Nah, di Indonesia yang dimaksud sebagai lembaga legislatif adalah DPR, MPR, dan DPD karena mempunyai tugas untuk membuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif. Yang dimaksud sebagai lembaga eksekutif di Indonesia adalah presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya karena menjalankan pemerintahan ataupun menjalankan undang-undang. Nah, yudikatif yang dimaksud di Indonesia adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, anak-anak, dalam konsep pembagian kekuasaan di Indonesia, itu ada 2 jenis, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal itu berdasarkan hubungan antara lembaga-lembaga negara. Maksudnya adalah lembaga negara legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki kedudukan yang sama dan memiliki fungsi dan wewenang yang sama. Tidak ada yang fungsinya lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Semua memiliki kedudukan dan fungsi yang sama sebagai lembaga tinggi negara. Nah, dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar yang dimilikinya menganut sistem pemerintahan presidensial atau presidensil. Maknanya adalah negara Indonesia yang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga negara manapun, melainkan kepada rakyat, karena rakyatlah yang memilihnya. Dan presiden negara Indonesia yang sekarang adalah Bapak Insinyur Joko Widodo, yang dipilih secara 2 periode melalui pemilu oleh rakyat. Nah, anak-anak, karena negara Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensil dan juga pembagian kekuasaannya secara horizontal, maka ada lembaga-lembaga penting dalam negara kita. Yang pertama adalah lembaga eksekutif. Nah, lembaga eksekutif dengan maksud dalam pasal 4 ayat 1, yang dimaksud lembaga eksekutif adalah presiden, wakil presiden, dan para menterinya. Nah, lembaga legislatif dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud legislatif adalah DPR karena mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang. Nah, yudikatif, yang dimaksud yudikatif di negara Indonesia berdasarkan pasal 24 ayat 2, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah hakim, anak-anak ya, yang dalam Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, terus ada konstitutif. Nah, kekuasaan konstitutif diatur dalam pasal 30 atau pasal 3 ayat 1, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan mengubah undang-undang yang dilakukan oleh MPR, mengubah undang-undang dasar maksudnya, anak-anak. Nah, eksaminatif. Nah, dalam pasal 23E ayat 1, yang dimaksud dengan pas eksaminatif adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, mempunyai kekuasaan untuk memeriksa atas pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Nah, yang ketujuh, moneter. Moneter dalam pasal 23D,
Yang memiliki kekuasaan ini adalah Bank Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur BI. Gunanya adalah untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, nilai tukar rupiah atau kurs rupiah. Nah, sekedar informasi anak-anak, dari ketujuh lembaga negara tersebut, nah, berdasarkan hak yang diperoleh yaitu mengenai gaji, nah, berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan Negara bahwa yang mempunyai gaji tertinggi itu adalah Bank Indonesia, anak-anak. Gubernur BI digaji per bulannya adalah 120 juta rupiah. Tentu gaji ini setara dengan kewajiban yang harus atau tugas yang sangat berat yang harus diemban. Nah, setelah kita membahas mengenai pembagian kekuasaan secara vertikal, horizontal, kita kembali ke pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini maksudnya secara sederhana adalah hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, itu terdapat dalam pasal 18 ayat 1. Karena negara Indonesia menggunakan asas otonomi daerah atau desentralisasi. Nah, lebih lengkapnya, dalam pembagian kekuasaan secara vertikal hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik provinsi ataupun kabupaten, nah ini dijelaskan mengenai urusan-urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pusat. Yang pertama mengenai pendidikan, pertahanan, keamanan, hukum, agama, moneter, dan keuangan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat di sini adalah presiden, wakil presiden, dan para menteri-menterinya. Nah, kita lanjutkan lagi ke subbab materi yang kedua mengenai kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Anak-anak, Indonesia menerapkan sistem presidensial atau presidensial sehingga presidennya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, untuk membantu tugas presiden menjalankan undang-undang dan mencapai tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, maka dibutuhkanlah pembantu atau lembaga yang membantu kinerja dari presiden. Lembaga inilah yang dimaksud adalah Kementerian Negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Sehingga presiden mempunyai hak prerogatif. Hak prerogatif adalah hak untuk memilih dan memberhentikan para menteri-menterinya yang berada di kabinet dari pemerintahan tersebut. Nah, ini diatur dalam pasal 4, pasal 5, pasal 10, 14, 16, 24, dan pasal 24 ayat 3. Nah, untuk undang-undang yang mengatur mengenai Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008. Nah, Undang-Undang Dasar terdapat dalam pasal 17 mengenai Kementerian Negara bahwa pada ayat 1 menjelaskan presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Nah, ayat 2, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden karena presiden mempunyai hak prerogatif. Jadi, ketika presiden masa jabatannya selesai 5 tahun, maka otomatis menteri-menterinya sebagai anak buahnya juga harus berhenti melaksanakan tugasnya. Karena yang memilih presiden, ketika yang dipilih sudah selesai, maka yang diajak untuk bekerja sama pun harus selesai. Nah, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Itu pasal 17 ayat 3. Contohnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi, yaitu Bapak Nadiem Makarim, membidangi hal tersebut. Nah, Menteri Luhut Binsar Panjaitan membidangi mengenai
Kementerian Maritim dan Investasi. Jadi satu menteri, satu bidang yang dia harus urus. Nah, terus ayat 4 mengatur mengenai pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian. Nah, tugas Kementerian Negara Republik Indonesia, salah satunya adalah penyelenggaraan perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan, ataupun pengawasan dan pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaannya. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Nah, urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara, nah, ada di bagian urusan mengenai kebudayaan, pendidikan, hak asasi manusia, agama, keuangan, perikanan, peternakan, kelautan, dan kehutanan, dan lain-lain. Nah, anak-anak, kementerian itu terdiri dari kementerian koordinator. Nah, kementerian koordinator bidang hukum dan keamanan. Nah, atau Menko Polhukam. Nah, dia mempunyai kementerian atau anak buah dalam negeri, hukum HAM, luar negeri, pertahanan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi. Nah, terus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian. Nah, ini bawahannya memiliki bidang-bidangnya dia, seperti keuangan, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan. Nah, ini Kementerian Koordinator Pengembangan Manusia. Nah, ini ada Kementerian Agama, Pendidikan, Kesehatan, Sosial. Kementerian Koordinator di bidang kemaritiman. Nah, ada Kementerian Energi dan Sumber Daya, Mineral, Kementerian Kelautan, Perikanan, Kementerian Pariwisata. Nah, lembaga-lembaga non-kementerian seperti lembaga BIN, Badan Intelijen Negara, Badan Kepegawaian Negara, terus ada Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Anak-anak, dapat Bapak sederhanakan penjelasan antara lembaga kementerian dan lembaga non-kementerian. Lembaga kementerian itu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 negara Indonesia hanya ada 34 kementerian. Tidak boleh lebih. Nah, untuk menunjang tugas dari presiden, jadi 34 kementerian ini sudah ada, maka bisa ditambah dengan lembaga pemerintah non-kementerian. Seperti, nah ini BIN, BKN, dan BKPM. Nah, orang-orang yang menduduki di lembaga pemerintahan non-kementerian juga diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, anak-anak, di yang terakhir, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat nilai-nilai Pancasila. Dan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat juga memuat mengenai tujuan nasional. Salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan juga melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia. Dan mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, pada pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia. Nah, pokok pikiran kedua adalah negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat dalam sila ke-5 Pancasila. Nah, pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan. Ini sila keempat. Nah, pokok pikiran 4, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila pertama dan sila kedua. Nah,
Anak-anak, jadi kesimpulannya, mohon maaf di slide ini ada kesalahan pengetikan, yaitu yang benar adalah nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ada 3 materi, yaitu sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, kita bahas mengenai macam-macam pembagian kekuasaan negara, yaitu ada 3 anak, lembaga legislatif, mempunyai tugas untuk membuat undang-undang. Yang dimaksud lembaga legislatif adalah DPR, MPR, dan DPD, dan lembaga eksekutif menjalankan pemerintahan ataupun undang-undang. Yang dimaksud lembaga eksekutif adalah presiden, wakil presiden, dan para menterinya. Dan yang ketiga, lembaga yudikatif adalah lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia ada 2, Nana, vertikal dan horizontal. Nah, terus kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Undang-Undang Dasar Pasal 17 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3. Nah, demikian anak-anak pemaparan singkat dari Bapak. Semoga kalian bisa memahaminya. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan dalam video ini bisa dipahami, dimengerti, dan apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, kekurangan substansi, mohon dielaborasi. Bapak tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.